Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bulkis Paradiba selaku dosen mata kuliah psikologi dan rekan-rekan semua. Saya Rahma Makfiro dari perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Anugrah, Miftahul Jannah, Nida Maulida, dan Warbinalah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai persepsi dan motivasi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian persepsi dan bentuk persepsi. Pengertian persepsi. Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. B. Bentuk persepsi. Persepsi mencakup dua proses yaitu bottom up atau data-driven processing atau aspek pengetahuan seseorang. Hasil persepsi seseorang mengenai sesuatu objek di samping dipengaruhi oleh penampilan objek itu sendiri. Jika pengetahuan seseorang mengenai objek itu, ada 3 aspek dalam persepsi yang dianggap sangat relevan dan kognitif manusia, yaitu 1. Pencatatan indera, 2. Pengenalan pola, 3. Perhatian. Sering kita dengar persepsi, namun tidak banyak orang yang tahu bahwa persepsi memiliki 2 bentuk, yaitu 1. External perception. External perception merupakan persepsian terbentuk karena rangsangan dari luar individu. 2. Self perception, yaitu terbentuk dalam individu. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan dispersepsi. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutarbalikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari pelaku persepsi, perceiver, objek atau yang dipersepsikan, konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Oskam dalam Hamka 2002 membagi 4 karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi dan sosial yang terdapat dalam persepsi, yaitu 1. Faktor-faktor ciri dari objek stimulus. 2. Faktor-faktor pribadi seperti inteligensi atau minat. 3. Faktor-faktor pengaruh kelompok. 4. Faktor-faktor perbedaan latar belakang kultural menurut David Craig dan Richard Schrotzfield dalam Jalaluddin Rahmat 2003-55. Membagi faktor-faktor yang membentukkan persepsi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor fungsional, 2. Faktor struktural. Tertarik tidaknya individu untuk memperhatikan stimulus dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. D. Dispersepsi. Dispersepsi mempunyai 2 macam dampak diantara gangguan kejiwaan, yaitu 1. Penyebab gangguan persepsi. Dispersepsi diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Kerusakan yang disebabkan karena mengonsumsi obat halusinogenik dan keracunan.
saat mengonsumsi obat-obatan. 2. Bentuk gangguan persepsi. Beberapa macam gangguan persepsi menurut Maremi 1999. A. Halusinasi. B. Ilusi. C. Depersonalisasi. D. Derealisasi. E. Somatosensorik. F. Psikofisiologik. G. Agnosia. Baik, saya akan menjelaskan materi motivasi dan konsep dasar motivasi. Yang pertama, motivasi, yaitu motif atau motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Motivasi adalah suatu alasan reasoning seseorang untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian motivasi seperti yang dirumuskan oleh Terge 1986 adalah keinginannya terdapat pada diri seorang individu yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan, tingkah laku, atau perilaku. Ada 3 aspek dalam motivasi, yaitu yang pertama, keadaan yang mendorong yang ada dalam organisme yang muncul karena adanya kebutuhan tubuh, stimulus lingkungan atau kejadian mental seperti berpikir dan ingatan. Yang kedua, tingkah laku yang dibangkitkan dan diarahkan oleh keadaan tadi. Yang ketiga, tujuan yang menjadi arah dari tingkah laku. Yang kedua yaitu konsep dasar motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi banyak oleh faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Baik, saya melanjutkan materi tentang teori-teori motivasi, yaitu A. Teori Abraham Maslow, disebut teori kebutuhan, yaitu Abraham Maslow dari tahun 1943 sampai 1970 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. B. Teori Herzberg, yaitu disebut teori 2 faktor. Menurut Herzberg dari tahun 1966 ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakkepuasan. C. Teori MC Gregor mengemukakan 2 pasangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Dan D. Teori MC Cleland disebut teori kebutuhan berprestasi. Menurut MC Cleland dari tahun 1961 mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer secara alamiah timbul pada setiap manusia secara biologis. Terima kasih.